Эти слова были произнесены на аэродроме, где президента Индонезии доктора Сукарно первыми приветствовали Никита Сергеевич Хрущев и Леонид Ильич Брежнев. Kisah Bung Karno yang memaksa Rusia untuk menuruti perintahnya. Perang Rusia dan Ukraina menjadi pembahasan di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan Presiden Jokowi membela-belain datang ke sana demi untuk jadi juru damai antara negara tersebut. Rusia yang dahulu bernama Uni Soviet punya ikatan sejarah panjang dengan Indonesia. Bahkan waktu itu Rusia pernah bisa dikatakan dipaksa Bung Karno untuk menuruti perintahnya. Ceritanya terjadi pada tahun 1961, di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi dua negara adidaya dan berusaha saling mengalahkan satu sama lain. Indonesia yang dipimpin Soekarno saat itu dianggap memiliki nama besar, sehingga keduanya berharap bisa bersahabat dengan Soekarno. Bung Karno atau Soekarno pernah diundang ke Uni Soviet oleh Perdana Menteri Nikita Khrushchev. Tujuannya adalah agar terlihat Soekarno mendukung Uni Soviet. Lewat sambungan telepon, Soekarno diharapkan mau berkunjung ke Uni Soviet dan berbicara dengan bahasa Inggris yang lancar. Lalu Bung Karno meminta syarat kepada Khrushchev untuk memenuhi undangan Uni Soviet. Tuan, saya mau datang ke Uni Soviet kalau Tuan menemukan makam Imam Bukhari. Itu kata Bung Karno kepada Khrushchev. Tentu saja permintaan itu membuat Uni Soviet kalang kabut. Pasalnya Khrushchev dan Uni Soviet yang berpaham komunis tidak memiliki informasi siapa Imam Bukhari dan di mana makamnya. Uni Soviet sempat menawar syarat lain, tapi Soekarno menolak. Bung Karno mengatakan jika Khrushchev tidak bisa menemukan makam Imam Bukhari, dia tidak akan datang ke Uni Soviet. Akhirnya, setelah pencarian cukup panjang, makam Imam Bukhari ditemukan di sebuah wilayah terpencil yang namanya Samarkand. Saat itu, makam perawi hadis Rasulullah terkenal itu kondisinya sangat memprihatinkan. Rumput setinggi 3 meter menutupi makam tersebut. Khrushchev lalu menyampaikan kepada Bung Karno jika makam sudah ditemukan. Bung Karno menawarkan agar jasad Imam Bukhari dipindahkan ke Indonesia untuk dimakamkan. Bahkan Bung Karno menawarkan pertukaran Imam Bukhari dengan emas seberat peti mati. Khrushchev yang gengsi tak mau kalah. Ia pun menuruti permintaan Bung Karno. Setelah semuanya dipenuhi, Bung Karno melawat ke Uni Soviet. Ketika sampai di Uni Soviet sore hari, Bung Karno memilih membaca Al-Quran sampai pagi. Di hari kedua, Bung Karno memilih berziarah ke makam Imam Bukhari ketimbang untuk mementingkan kunjungannya kenegaraan. Ketika itu, makam Imam Bukhari hanya boleh dikunjungi oleh umat Islam di Uni Soviet dan warga negara Indonesia saja. Namun saat ini, setelah Uni Soviet bubar dan terpecah menjadi banyak negara, makam yang kini masuk di wilayah Uzbekistan itu bebas disiarahi siapapun. Persahabatan antara Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno dan pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev terkenal kental. Keduanya merepresentasikan hangatnya hubungan Jakarta-Moskow. Indonesia jadi yang paling banyak diuntungkan. Khrushchev banyak membantu Indonesia dari militer hingga pembangunan. Pun berkat kedekatan keduanya, Indonesia jadi memiliki pesawat kepresidenan pertama yang dikenal sebagai Dolok Martimbang. Kesamaan pola pikir antara Bung Karno dan Khrushchev tak perlu diragukan lagi. Keduanya secara konsisten menentang kolonialisme dan imperialisme. Pun Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB ketar-ketir dibuatnya. Khrushchev secara terang-terangan menyebut delegasi Filipina Lorenzo Sumulong yang menghina Uni Soviet sebagai negara penjajah sebagai brengsek, antek pesuruh, dan penjilat imperialisme Amerika. Sedang Bung Karno lebih sadis lagi dengan membawa Indonesia keluar dari PBB karena pembentukan negara boneka Inggris, negara Federasi Malaysia.
Nyatanya, kedekatan Soekarno dan Khrushchev sudah terjalin sejak jauh-jauh hari. Bahkan, sejak Khrushchev masih berstatus sebagai pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet di tahun 1953 sampai dengan 1954 belum menjadi Perdana Menteri Uni Soviet, buahnya Indonesia bak ketiban durian runtuh. Bantuan dana terus mengalir ke kas Indonesia. Yang paling diingat, Indonesia mendapatkan hadiah dari Uni Soviet berupa pesawat Ilyushin Il-14. Upacara penyerahan pesawat itu dilakukan di Bandara Pangkalan Militer Udara Halim Perdana Kusuma pada 24 Januari 1957. Kemudian Bung Karno mempercayakan pemeliharaan pesawat itu kepada Angkatan Udara Republik Indonesia atau AURI. Penyerahan hadiah pesawat itu disaksikan langsung oleh Duta Besar Uni Soviet Zhukov, tak ketinggalan pejabat tinggi Indonesia dari menteri hingga kepala staf Angkatan Udara turut hadir. Seperti sudah dipersiapkan, Bung Karno langsung menamai pesawat pemberian Uni Soviet itu dengan nama gunung di Sumatera Utara, adalah Dolok Martimbang. Pemberian nama itu bukan tanpa alasan. Bung Karno punya alasan sendiri memberi nama Dolok Martimbang untuk pesawat kepresidenan Indonesia. Kendati demikian, pesawat tersebut baru resmi digunakan oleh Bung Karno sebagai pesawat kepresidenan pada rencana kunjungan resmi ke Surakarta dan Bali yang dimulai pada 16 April 1957. Di Tapanuli ada daerah dengan pegunungan dan lembah yang menurut legenda terus bertengkar satu sama lain, dan itu Dolok Martimbang yang bisa menyatukan kembali mereka. Itulah mengapa Bung Karno memberikan pesawat Il-14 ini dengan nama Dolok Martimbang. Dengan Dolok Martimbang ini, Bung Karno berharap dapat memberikan kekuatan kepadanya untuk membuat reunifikasi dan penguatan rakyat Indonesia, tidak hanya untuk kemakmuran mereka sendiri, tetapi juga untuk kebahagiaan umat manusia. Itu ungkapan Bung Karno dalam pidato di upacara penyerahan pesawat. Kedekatan antara Indonesia dan Uni Soviet makin menguat kala Khrushchev menjabat sebagai Perdana Menteri Uni Soviet di tahun 1958 sampai dengan 1964. Terlihat kedua pemimpin negara yang saling berkunjung satu sama lain. Kunjungan itu diawali oleh Bung Karno yang bertandang ke Moskow pada tahun 1956. Setelahnya, Khrushchev balik mengunjungi Indonesia pada 18 Februari 1960. Kunjungan selama 2 minggu tersebut bakal tercatat sejarah sebagai lawatan pemimpin negara adikuasa pertama di Nusantara. Selama di Indonesia, Khrushchev yang membawa rombongan besar berkunjung ke banyak tempat seperti Bandung, Yogyakarta, dan Maluku. Karena peristiwa bersejarah, jurnalis yang meliput cukup banyak. Tercatat ada 89 jurnalis dari berbagai negara yang ikut safari di kita, masing-masing sebagai jurnalis radio, televisi, media cetak, dan juru kamera. Di Indonesia, Khrushchev dijamu dengan begitu meriah. Bung Karno sendiri turun tangan menyiapkan segala hal supaya Khrushchev nyaman berada di Indonesia. Sampai-sampai Bung Karno mengeluarkan 14 lukisan dari koleksi pribadinya untuk dipakai sebagai dekorasi dalam ruang jamuan. Yang mana di tengah-tengah lukisan tersurat keterangan protokol officer bahwa beberapa dari lukisan itu dibuat oleh Bung Karno sendiri. Itulah sedikit sejarah tentang awal mula hubungan Indonesia dan Uni Soviet yang saat ini sudah terpecah, dan menurut cerita pewaris utama adalah Rusia yang baru saja dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo. Встреча двадцатки тоже удастся поработать. Постоянно будем работать в контакте соответствующие профили. Sanksi negara-negara yang berbeda dan juga dengan pihak PBB. Спасибо. Уважаемый господин президент, дамы и господа, ООН и других международных организаций, включая и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, многие из которых продолжают работать и по сей день.